Hmm. Oke, selamat pagi semuanya. Kita memulai kuliah. Jadi kita bagi dua, saya dengan Pak Gandung. Pak Gandung yang bagian sistem pakar, saya yang bagian eh, SPK, gitu, sistem pendukung keputusan. Nah, jadi untuk kuliah itu selalu saya rekam. Kemudian rekamannya saya upload di apa namanya, di YouTube. Kemudian linknya saya share nanti di apa namanya, di LMS-nya, gitu ya. Eh, ya, kita mulai dengan pengambil keputusan itu. eh, Pengambil keputusan itu sering disebut, ya, walaupun tidak selalu, ya, manajer. Ya. Jadi orang yang membuat keputusan itu sering disebut manajer. Nah, manajer sendiri itu bisa di beberapa ini, ya, beberapa level, ya. Jadi maksudnya gini, kalau kalau manajer sendiri itu bisa individu, ya, individu atau memang di perusahaan itu. Tadi perusahaan itu ada manajer keuangan, manajer apa namanya, HRD, ya, manajer informasi, manajer pabrik, manajer marketing. Ya. Itu oh sebentar, saya harus mengambil spidol, lupa. Saya jeda dulu. Ya, jadi eh, manajer tadi membuat keputusan atau decision maker itu bisa individu terhadap kelompok atau dan itu bisa berbagai enterprise. Ya, ada perusahaan, pendidikan, kedokteran dan sebagainya, masih masih banyak lagi. Nah, peran dari manajer itu ada interpersonal dulu. Jadi sebagai apa ya, sebagai manusia begitulah. Ya, oleh karena itu sebagai manusia dia harus menjadi contoh. Ya, seorang bapak, kalau itu seorang bapak itu dianggap manajer, maka dia harus menjadi contoh bagi keluarganya. Gitu. Ya. Dan peran yang kedua itu adalah sebagai pemimpin. Yang namanya pemimpin itu yang terdepan. Namanya memimpin, bukan komandan. Kalau komandan, namanya aja koman. Jadi dia memberi perintah. Kalau yang memberi perintah, komandan itu biasanya di belakang. Ya. Tapi kalau kalau pemimpin itu dia harus terdepan. Dia yang mengajak. Kalau dia mati duluan. Seorang pemimpin itu gitu. Ya. Jadi namanya eh, pemimpin itu dia harus terdepan. Itu. Ya. Mungkin Anda tahu cerita tentang Fir'aun, ya, waktu mengejar Nabi Musa. Itu kalau kalau di film itu Fir'aun itu yang terdepan.
makanya dia mati duluan itu karena tenggelam oleh laut itu kan. Coba kalau dia hanya sebagai perintah suruh mengejar Nabi Musa, ya mungkin dia nggak akan tenggelam. Tapi karena dia sebagai pemimpin yang harus mengejar Nabi Musa, maka dia ikut tenggelam. Itu contoh pemimpin. Ya, terlepas dari apa namanya dia mengaku dirinya Tuhan dan seterusnya gitu ya. Kemudian peran informasi. Bagi peran informasi maka seorang pemimpin itu harus bisa memonitor. Ya. Jadi untuk peran informasi dia harus bisa memonitor. Me, moni, memonitor yang menjadi dalam tanda petik itu kekuasaannya atau yang dipimpin. Jadi dia harus bisa memonitor apa yang kurang, apa yang baik dan seterusnya. Yang kurang dia harus nanti kita buat keputusan untuk memperbaiki dan seterusnya. Ya. Jadi dia harus bisa eh, memonitor ya kalau di perusahaan kalau dia manajer penjualan dia bisa monitor berapa penjualan per hari, berapa penjualan per bulan dan seterusnya. Dimonitor terus. Ya. Kemudian yang kedua, peran sebagai informasi, bahwa dia sebagai eh, penyebar informasi. Dia berperan sebagai penyebar informasi, artinya yang menyampaikan informasi itu sebenarnya adalah manajer yang memberikan informasi kepada publik dan seterusnya. Makanya dia sebagai penyebar informasi. Artinya dia bertanggung jawab dalam menyebar informasi. Kemudian yang ketiga, seorang manajer itu dia juga harus sebagai juru bicara. Karena dia tahu persis apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Makanya dia harus menjadi juru bicara. Karena kalau orang lain yang jadi juru bicara bisa bisa apa ya bisa berubah maknanya atau tidak sesuai. Makanya seorang juru bicara presiden itu nggak bisa sembarangan. Karena kalau dia asal bicara, jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden, wah bisa bahaya kalau seperti itu. Ya, jadi dia sekaligus sebagai juru bicara.
Lalu peran yang terpenting lagi di seorang manajer itu adalah peran keputusan. Nah, ini yang berat itu adalah peran keputusan. Di sini keputusannya itu adalah keputusan yang tidak terprogram. Jadi keputusan yang tidak terprogram. Artinya kalau tidak terprogram itu eh, ada risiko. Jadi kalau misalkan eh, yang sebagai dosen ya, kemudian muncul keputusan seorang dosen diangkat sebagai lektor kepala, itu keputusan yang terprogram karena sudah jelas memenuhi syarat maka ini. Ya. Jadi asal memenuhi syarat berarti dia sudah bisa dibuat dalam tanda petik. Tapi ini keputusan yang tidak terprogram dan ada risikonya. Ya. Contohnya entrepreneur. Ya. Entrepreneur. Mana? Ini ya, entrepreneur. Ini contoh yang sederhana itu. Eh, orang jualan. Orang jualan itu kan manajer. Bukan toko. Tapi eh, misalkan orang jual lontong sayur atau nasi uduk. Eh, yang pertama, kalau dia melayani, ya, melayani pembeli, itu orang beli itu bisa beda-beda ya. Sama-sama orang beli 15.000. Ya. Itu bisa banyaknya itu bisa beda. Ya. Karena nggak ada ukurannya. Karena kalau beli misalkan lontong sayur 15.000 kan tidak ditimbang ya. Ya, dia tidak ditimbang. Ya, artinya lontongnya tidak ditimbang, sayurnya tidak, tapi dia mengira-ira, oke lontongnya sekian, sayurnya sekian, lauknya sekian. Mungkin kalau yang telur mungkin sudah jelas satu atau separuh gitu ya. Tapi kalau sayurnya itu kan ya kalau untung ada yang dapat banyak, kalau nggak untung ya ada yang dapat sedikit. Belum lagi kalau misalkan oke lontong sayur itu satu porsi 15.000, tetapi kemudian ada orang yang ya maaf ya mungkin nggak punya, dia mau beli lontong sayur 5.000. Itu eh, bisa macam-macam yang apa namanya eh, orang terhadap orang yang beli 5.000. Ada yang ya udah karena dia orang miskin ya walaupun 5.000 saya beli satu porsi.
Tapi ada yang strict gitu ya. Saya buat 5.000, oh berarti kira-kira sepertiganya. Ya, sepertiga dari biasa satu porsi. Tapi untuk buat sepertiga pun juga tidak mudah. Gitu. Ada risiko yang tadi itu, mungkin ada risiko rugi karena 5.000 kok dikasih harga 15.000. Atau yang 5.000 sepertiga. Sepertiga itu seberapa gitu. Contohnya sepertiga, seharga sepertiga. Bisa untung, bisa rugi. Ya. Di entrepreneur. Karena nggak ada kan nggak ada penjual yang pakai timbangan ya. Kalau lontong sayur, gudeg, nasi uduk gitu. Itu kan nggak ada timbangannya. Sehingga ya bisa jadi kelebihan, bisa jadi kurang. Kemudian kalau ada gangguan, ada protes, nah kalau ada protes, ini kok sayurnya cuma sedikit. Nah, dia harus buat keputusan. Yang bisa jadi keputusannya merugikan. Ya udah saya tambahin. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Bagaimana dia menghandle? Atau ya dia bilang, wah itu udah cukup, cuma 15.000 mas sekian itu kok. Nah, itu tergantung bagaimana dia buat keputusan dengan adanya protes tadi itu. Hmm. Alokasi sumber daya. Itu kadang-kadang bagi mata kuliah untuk dosen. Itu ya kadang-kadang tidak ada, mungkin aturannya maksimum sekian, tapi untuk dosen ini berapa SKS itu masih bisa jadi nggak ini ya. Nah apalagi kalau negosiasi, wah negosiasi itu kadang nggak ada aturannya. Mau berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa itu. Ya itu peran dari eh, beberapa contoh peran dari manajer. Nah oleh karena itu seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan untuk komunikasi. Ya, makanya tadi salah satu peran tadi kan sebagai penyebar, ya, penyebar informasi. Berarti dia harus bisa komunikasi, bisa komunikasi secara verbal, bisa komunikasi dengan teknologi, ya, itu harus gimana. Kemudian juga ada kemampuan problem solving, menyelesaikan masalah. Ya seperti tadi, eh, jarang ya, mungkin kalau terlalu kejam. Misalnya tadi yang saya katakan nasi uduk 15.000 biasanya satu porsi. Misalkan saya nggak tahu berapa ya. Eh, Sama di Jakarta, kalau saya di Jakarta beli nasi uduk itu yang membelikan adik saya. Jadi saya nggak pernah tahu berapa sih satu porsi nasi uduk atau apa namanya lontong sayur. Misalkan 15.000. Kemudian ada orang beli cuma 5.000 karena dia mampunya atau punya uangnya hanya 5.000. Nah ini kan jadi problem. Nah, ini problem biasanya satu porsi 15.000 ini kok. Nah dia harus bisa membuat solusi, ya, harus bisa menyelesaikan bagaimana
dengan orang yang membeli 5.000 tadi. Mungkin kalau yang strict itu nggak boleh di sini 15.000, nggak boleh 5.000. Itu kalau yang penjualnya agak gimana gitu. Tapi ada yang baik hati gitu penjualnya. Ya, karena tahu dia miskin, dia punyanya 5.000, dia dikasih satu porsi yang 15.000, dia nggak mikir rugi. Gitu. Dia mikir, saya menolong orang yang ini. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang 5.000 ya sudah kira-kira sepertiganya. Sepertiganya gitu. eh, tapi ada juga yang misalkan eh, apa namanya 15.000 itu telurnya separuh misalkan. Kemudian ada pembeli yang mengatakan, Pak, saya ingin telurnya itu utuh. Itu kadang-kadang ada orang yang nggak mau loh, yang nggak penjual yang nggak mau. Pak, ini satu porsi telurnya separuh, bukan utuh. Ada yang gitu. Ya. Tapi ada yang ya udah kalau telurnya utuh maka harganya sekian. Karena kadang-kadang orang membeli itu tidak ya memang ada yang apa minta eh, seporsi tapi telurnya utuh gitu. Tapi ada yang dia nggak melihat harganya, tapi yang penting adalah bahwa saya ingin membeli nasi apa namanya lontong sayur dengan telur yang utuh. Nah, lalu si penjual membuat keputusan, ya, dia menyelesaikan, oh ya enggak apa-apa, silahkan gitu. Apa namanya? Eh, kadang-kadang ada yang nggak enak juga, Pak, kalau kalau telurnya utuh itu harganya lebih mahal. Padahal yang pembelinya mungkin ya nggak masalah, dia nggak memasalahkan lebih mahal atau tidak, yang penting dia pengen telurnya utuh. Itu saya sering mengalami itu. Ya. Beli apa? Saya beli ronde. Ronde bulatannya itu satu porsi itu cuma 2. Saya bilang, Pak, minta rondenya 4. Kadang-kadang ada penjual yang nggak mau. Gitu. Terus ada yang, ya tadi, Pak, di sini satu porsi itu cuma 2. Gitu. Ada yang, Pak, ini lebih mahal loh, Pak. Ada yang, ya pokoknya di, di, dikasih sekian. Nah, nanti setelah ini baru ngomong harganya sekian. Gitu. Artinya kalau penjual minta lebih itu sebenarnya pembeli itu sudah siap harganya masih lebih mahal gitu. Ya. Jadi tidak perlu apa namanya penjual itu ngomong ini nanti lebih mahal, nggak perlu. Pembelinya udah tahu kalau sama aja kalau kita beli bakso gitu ya. Isinya 3, saya minta tambah baksonya tambah 2. Harusnya dikasih aja 2, nanti tinggal harganya menyesuaikan. Itu namanya problem solving. Tidak, wah nggak boleh ini satu porsi baksonya cuma 3. Kalau ronde bulatannya cuma 2 dan seterusnya. Ini peran manajer itu bisa melakukan problem solving. Nah, oleh karena itu pengetahuan yang ya ini kalau sudah di tingkat yang lebih tinggi, seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan komputer literasi dan information literasi. Apa sih bedanya? Ya.
Seorang manajer itu harus paham komputer dan paham informasi. Paham komputer itu paham bagaimana menggunakan. Karena tidak semua orang itu paham menggunakan komputer loh. Tapi kayaknya sekarang sudah enggak. Sekarang setiap manajer itu pasti paham dengan komputer. Tapi yang berikutnya adalah paham informasi. Itu adalah eh, paham menggunakan informasi untuk membuat keputusan. Yang berisiko itu yang kedua itu. Jadi paham menggunakan informasi untuk membuat keputusan. Kalau paham komputer ini sekarang sudah tidak perlu lagi karena sekarang nggak ada yang nggak paham komputer ya. Tapi untuk paham informasi ini adalah paham bagaimana menggunakan informasi untuk membuat keputusan. Contoh sederhana aja. Anda akan sarapan. Sarapan itu mesti pagi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita sebut sarapan pagi. Karena sarapan itu biasanya mesti pagi. Biasanya loh. Atau ada sarapan siang ya. Sarapan siang itu namanya jadi brunch. Brunch itu sarapan pagi yang dimakan di siang hari. Jadi makanya eh, biasanya nggak perlu disebut pagi. Ya, kalau brunch itu breakfast lunch. Oops. Breakfast lunch itu breakfast yang dimakan di waktu lunch, waktu siang. Itu namanya brunch. Tapi umumnya breakfast saja. Kita pakai breakfast sarapan pagi. Untuk sarapan aja lah. Kalau mau sarapan itu bisa masak sendiri. Katakanlah beli apa namanya 3 aja beli di luar. Beli pakai Go apa? Terserah. GoFood atau
GrabFood atau apa gitu. Sorry. Titik-titik food. Saya nggak mau pakai merek. Karena kalau saya pakai merek nanti dikira promosi. Masak sendiri, beli di luar, beli lewat aplikasi. Nah, ini mau diambil keputusan yang mana? Maka kita perlu informasi. Ya, masak sendiri ada bahannya apa enggak? Ada waktu apa enggak? Bisa apa enggak? Nah, cari bisa ada bahannya ada enggak? Saya punya waktu apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau beli di luar, berapa harganya? Atau apa dulu? Apa harga jaraknya? Kalau beli di titik-titik food, ini sama. Apa, berapa harganya, lalu berapa ongkirnya. Kita harus perlu informasi itu. Jadi, nah informasi itulah yang kita olah, ya, atau informasi itu yang akan kita gunakan untuk memutuskan. Kira-kira saya lebih baik yang mana? Oh, kalau anak-anak sekarang langsung aja ini. Masak sendiri nggak bisa, beli di luar mager, malas gerak. Akhirnya ini. Ya, anak-anak sekarang kan gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk yang anak sekarang. Apa-apa apa-apa food, apa-apa lewat aplikasi food. Ya, entah apa gitu ya. Sekarang cenderung cenderung itu. Masak sendiri malas, alasannya nggak ada waktu. Tapi ada juga alasannya nggak bisa masak sendiri. Atau bahannya nggak ada. Kalau mau beli di luar kok ya mager, malas gerak. Malas saja. Ya akhirnya pakai aplikasi. Akhirnya nggak apa-apa lah. Padahal sebenarnya aslinya ya beli di titik-titik food itu mahal. Ya, karena ada ongkirnya itu. Walaupun ada promo dan sebagainya ya tetap aja mahal. Tapi ada orang yang daripada harus keluar, daripada harus pakai ongkir, masak sendiri. Ya, ada yang ya sambil jalan-jalan lah, beli di luar. Itu keputusan yang harus diambil. Jadi harus paham bagaimana ini yang sederhana ya untuk sarapan aja. Kita bisa melihat apa namanya bagaimana statistik penjualan misalkan. Ini yang lebih lebih ini ya. Kita melihat statistik penjualan. Nah, dari statistik penjualan ini dia akan bisa mengambil keputusan apa namanya bahan yang ditambah apa item yang ditambah, menentukan item yang ditambah atau menunda
pembelian item baru. Jadi dari saksi penjualan, kalau misalnya itu di toko kelontong gitu, wah ini yang laris kok kopi. Nah, penjualan kopinya kok meningkat, berarti saya harus menambah stok kopi. Penjualan gula kok menurun, ya udah gulanya nanti apa namanya belanja gulanya ya agak nanti aja deh. Nah, itu kan keputusan yang bisa diambil. Itu salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan. Nah, berdasarkan itu kita punya model sistem informasi yang berbasis komputer atau computer based information system. Jadi eh, seperti tadi, ya, kita itu tiap hari problem kita itu diselesaikan dengan keputusan. Ya, itu tadi untuk sarapan aja itu menjadi problem yang kita butuh keputusan. Ya, apalagi yang jangan kan itu, misalkan problemnya, waduh, mau berangkat kuliah, tiba-tiba motornya atau mobilnya bocor. Harus membuat keputusan. Nah, untuk membuat keputusan, kita butuh informasi. Sama tadi, saya butuh sarapan. Nah, untuk sarapan saya butuh keputusan. Misalnya masak sendiri, beli di luar, atau beli di lewat aplikasi. Saya butuh informasi. Tadi
Misalkan motornya tiba-tiba bocor, nah saya butuh informasi di mana bengkel terdekat. Kalau saya tambal dulu, terlambat apa enggak? Kalau saya naik kendaraan umum, terlambat apa enggak? Kalau mau dompleng temen, ada enggak temen yang lewat sini? Dan seterusnya. Itu problem yang perlu diputuskan. Nah, kita butuh informasi. Oh, nambal itu jauhnya sekian kilometer atau meter, nambalnya sekian menit, padahal kuliahnya tinggal sekian menit. Bisa aja terlambat. Atau dia ya udah langsung naik angkot. Nah, nanti mikir angkot kalau pakai angkot sampai sana jam berapa ya? Atau tadi pakai aplikasi. Ya, mahal apa enggak dan seterusnya. Supaya kita bisa memutuskan, oh iya, masa tidak terlambat, ya walaupun sedikit mahal, pakai aplikasi misalkan. Ya. Jadi kita butuh informasi untuk membuat keputusan. Baru kemudian nanti kita melihat keputusan seperti apa yang mau kita ambil. Nah, kebutuhan informasi itu dilayani oleh apa yang kita sebut dengan CBIS atau Computer Based Information System. Oke, ini ya informasinya masih bisa mulai yang tidak berbasis komputer ya bisa, tapi intinya nah yang pertama itu adalah yang disebut dengan Accounting Information System. Ya, model CBS yang pertama itu adalah saya menggambarkan secara singkat saja, walaupun Anda bisa membaca secara lengkap. Accounting Information System itu seringkali disebut dengan Data Processing System. Jadi sering kita sebut dengan Data Processing System. Salah satu contoh Accounting Information System ini nggak ada hubungannya dengan akuntansi ya. Itu adalah DBMS. Database Management System. Ya.
Jadi, bagaimana kita memproses data dengan menggunakan Database Management System atau SMBD atau DBMS. Artinya dengan DBMS kita bisa mengolah data, kita bisa mendapatkan berbagai macam jenis data, jenis informasi. Jadi dari DBMS ini kita bisa menghasilkan informasi. Tetapi persoalannya adalah tidak semua artinya apakah seorang manajer itu bisa ini ya, bisa memakai DBMS? Ya. Jadi nggak semua manajer itu bisa menggunakan DBMS. Artinya kecuali kalau manajernya itu pernah belajar DBMS, ya itu boleh lah. Gitu. Tapi kalau enggak ya dia tidak bisa memanfaatkan DBMS untuk memperoleh informasi. Paling nyuruh orang, saya ingin informasi ini. Nah, baru kemudian dia bisa mendapatkan informasi. Hmm. Nah, oleh karena itu kemudian dia minta pada orang komputer, saya kan nggak bisa DBMS. Saya dikasih sistem yang saya bisa mendapatkan informasi dari DBMS, tapi tidak harus melalui DBMS. Tidak harus mengakses ke DBMS. Nah, lalu muncullah, oke deh, muncullah manajemen information system. Ini adalah DBMS
plus user interface. Kalau tadi kan pakai select dan seterusnya. Ya, kalau orang tahu basis data ya bisa pakai select dan seterusnya itu. Nah ini kalau nggak tahu apa itu select, ya gimana dia bisa memanfaatkan informasi dalam basis data, kecuali dia nyuruh. Ya, jadi di sini DBMS-nya, gambarannya arsitekturnya, lalu di sini ada user interface. Ini yang menghubungkan antara manajer ya. Jadi manajer tidak secara langsung berhubungan DBMS. Kalau yang ini langsung. Jadi manajer itu mengakses ke database, mengakses informasi melalui user interface. Nah, itu MIS. Nah, kemudian si manajer tadi itu gini, oke, dia bisa mendapatkan informasi. Ya. Misalnya gini, baik MIS maupun AIS, Accounting Information System, informasi yang diperoleh
Kalau ini saya punya timeline, garis waktu. Garis waktu itu ada yang now, ada yang past, ada yang future. Informasi yang diperoleh baik lewat AIS maupun MIS itu semuanya informasi sebelum sekarang. Bisa 1 detik yang lalu, bisa ini. Tapi yang jelas bahwa itu sudah terjadi. MIS maupun informasi AIS itu adalah informasi yang sudah terjadi. Ya. Sementara keputusan apa sih keputusan? Keputusan itu apa? Apa itu keputusan? Keputusan itu adalah membuat keputusan. Membuat keputusan, mungkin lebih tepat adalah membuat keputusan. Apa sih membuat keputusan? Itu adalah membuat kejadian yang akan datang pada saat sekarang. Kita berencana membuat kejadian yang akan datang pada saat sekarang. Ya, contohnya tadi, kita sarapannya mau seperti apa? Mau masak, mau beli di luar, atau lewat aplikasi. Ya. Ini kan sekarang ini kita belum belum mengerjakan apa-apa. Jadi waktu sarapan itu masak, beli di luar, atau beli pakai aplikasi. Kita mau memutuskan ini berarti kita itu mau membuat kejadian yang akan datang. Pada waktu memutuskan ini kita belum belum melakukan. Ya. Pada waktu memutuskan kita belum melakukan apa-apa.
Nah, jadi keputusan itu kita berada di sekarang, ya, keputusan, tetapi dia dampaknya ada di future atau di waktu yang akan datang. Nah, jadi, nah, manajer bilang, "Bu, saya dibantu untuk membuat atau katakanlah kira-kira apa sih yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang berdasarkan pada informasi sekarang ini, nah, atau sebelumnya." Jadi tolong buatkan sistem sehingga kita mempunyai gambaran kira-kira apa yang harus kita lakukan di masa depan, masa yang akan datang. Berdasarkan pada data sekarang ini seperti seperti membuat ramalan ya, berdasarkan pada kejadian sekarang. Lalu muncullah dari sini kemudian muncul dan KBS. Jadi DSS itu sebenarnya adalah MIS ditambah dengan model keputusan. Maka jadilah DSS. Jadi dia membuat apa namanya rekomendasi. Sebenarnya DSS itu dia membuat rekomendasi atau hmm, rekomendasi keputusan dengan prioritas. Dia membuat keputusan dengan prioritas.
Nah, jadi DSS itu MIS dengan model keputusan itu akan menghasilkan rekomendasi keputusan dengan prioritas. Lalu KBS apa? Sebenarnya sama. Ya. KBS itu MIS dengan basis pengetahuan. Akan menghasilkan knowledge based system, sistem berbasis pengetahuan. Jadi keputusannya itu berdasarkan pada pengetahuan. Ya. Jadi plus inferensi. Ya, ini menghasilkan KBS, yaitu rekomendasi terhadap masukan. Nah, harapannya yang ini sudah diberikan oleh Pak Gandum. Nah, saya yang akan ini. Intinya itu. Jadi nanti kita akan melihat pada model keputusan dan rekomendasi. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa keputusan ini ya, bukan keputusan yang sudah terprogram. Nanti kita lihat. Ya. Sebentar ini saya. Jadi apa sih yang bisa disediakan oleh sebuah decision support system? Ya, tentu saja yang pertama itu adalah komputasi yang cepat dengan biaya murah. Ya, karena kita pakai komputer ya. Nantinya bisa kita membuat keputusan yang kolektif. Ya, jadi kolaborasi dan komunikasi kelompok. Terutama nanti pada di Group Decision Support System atau GDSS. Nah, karena cepat maka meningkatkan produktivitas. Nah, yang penting di sini kemampuan untuk menganalisis beberapa alternatif dan menerapkan manajemen risiko. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keputusan yang dibuat itu mesti ada risikonya. Multiple alternatif sudah tadi. Waktu kita mau membahas sarapan, kan ada alternatif, 3 alternatif. Baru 3 itu. Masak sendiri, beli di luar, beli lewat aplikasi.
dengan segala risikonya. Itu yang penting dari ini. Nah ini sering disebut dengan decision support system atau business intelligence, nah, atau kecerdasan bisnis. Kita lihat dari framework decision support. Jadi keputusan itu ada yang tipe keputusan itu ada yang terprogram atau terstruktur. Artinya keputusan yang sudah diprogram, sudah ada apa namanya, sudah terstruktur. Ya, misalkan eh, misalkan untuk syarat layak diberi pinjaman. Ya, ini sudah terstruktur, misalnya gajinya sekian, angsurannya sekian, dan seterusnya. Dia di catatan bank tidak ada catatan bank yang dia menunggak, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya di sini penghasilan, angsuran, kemudian tunggakan, dan seterusnya. Nah, ini yang terstruktur. Jadi kalau memenuhi itu ya sudah, berarti dia layak untuk diberi pinjaman. Nah, sudah ada di persyaratannya. Penghasilan sekian, angsuran sekian, tunggakannya nol, gitu ya, atau kurang dari sekian, gitu ya. Syarat diterima, ya, syarat diterima perguruan tinggi, ya, nilai rapot, kemudian UTBK, dan seterusnya. Nah, ini yang terprogram. Tinggal memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak memenuhi ya sudah diterima. Kalau memenuhi yang diterima, kalau tidak memenuhi ya tidak diterima. Itu namanya terprogram. Terprogram itu nggak ada risikonya.
Ya, terprogram itu nggak ada risikonya. Lalu yang kedua itu semi. Semi terstruktur. Artinya sebagian terstruktur, sebagian tidak. Contohnya, yang sebagian terstruktur itu harga. Misalnya ini, kita mau beli HP. Yang terstruktur itu, misalkan harga, kemudian apa namanya kamera, resolusi kamera. Tapi biasanya enggak. Kemudian memori itu terstruktur. Karena kita tahu misalnya, oh ini lebih mahal, ini lebih murah, resolusinya lebih tinggi atau lebih rendah, memorinya besar atau kecil, terstruktur. Tapi untuk yang tidak terstruktur apa? Misalkan warna, merek, tipe. Nah, ini tidak terstruktur. Karena nggak ada nilainya, warna itu nggak ada nilainya, merek nggak ada nilainya, tipe nggak ada nilainya. Jadi ini melibatkan yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Lalu yang ketiga itu tidak terstruktur, sama sekali tidak terstruktur. Misalkan apa? Milih film yang akan ditonton. Milih film yang akan ditonton. Itu semuanya tidak terstruktur. Judul, ya, judul itu nggak ada. Genre, tidak terstruktur. Biasanya orang tidak memperhatikan waktu sih ya. Tapi judul, genre, misalkan, atau bintangnya, aktornya, lalu jalan cerita, sinopsis. Ini semuanya nggak ada. Jarang orang memperhatikan film itu berapa lama ya. Tapi kalau saya memperhatikan sih, saya tuh nggak suka film yang di bawah 120 menit. Karena harga harga itu tidak ini ya. Karena sama semua sih harga itu. Dalam satu gedung itu mesti sama. Ya. Tapi judul, genre, aktor, sinopsis, nah itu nggak ada nilainya. Judul nggak ada, genre nggak ada, aktor nggak ada, sinopsis nggak ada. Sementara harga itu semua sama, jadi nggak perlu diperhatikan. Dan jarang orang yang memperhatikan waktu. Nah, tapi kalau saya, waktu termasuk yang saya perhatikan. Saya nggak mau nonton film yang di bawah 120 menit. Semakin lama saya semakin suka nonton filmnya. Jadi kalau ada filmnya yang hampir 3 jam gitu, saya ini karena harganya sama nonton filmnya lebih lama. Itu.
Ya, jadi itu tipe tipe keputusan, ya, tidak tersusun atau tidak terprogram. Nah, kalau yang terstruktur itu kita sudah apa namanya, banyak menggunakan MIS, manajemen science, pemrosesan transaksi dan seterusnya. Itu sudah terprogram. Ya. Jadi kalau terprogram itu ya pakai pakai program biasa. Apa namanya? Eh, ini justru tidak perlu eh, tidak perlu keputusan manusia. Kalau yang ini ada yang perlu, ada yang tidak. Ini perlu keputusan manusia. Ini eh, ke, tidak perlu keputusan manusia, tapi ini perlu eh, kriteria. Tapi tidak se ini. Kalau ini perlu keputusan warna itu pilihannya yang mana. Kalau yang ini perlu keputusan kelompok manusia. Akan lebih baik keputusan kelompok manusia. Artinya akan lebih baik kalau keputusannya itu kelompok supaya lebih ini ya. Eh, supaya lebih eh, keputusannya lebih kuat gitulah. Kalau ini mungkin enggak terlalu perlu, walaupun nanti juga ada yang perlu juga. Tapi kalau yang tidak terstruktur itu bisa aja nih. Jadi yang semi terstruktur ini yang DSS. Yang ini DSS atau GDSS. Artinya kelompok atau DSS biasa. Kalau ini enggak, ini bukan DSS. Karena DSS itu pengaruh manusia sangat besar. Ya. Jadi DSS itu pengaruh manusia sangat besar gitu. Ya, itu Oke, saya kira kuliah hari ini sekian dulu. Ya, katanya.